Intinya kita menghubungkan device kita ke controller Jasma tersebut melalui WiFi dan tanpa kuota, tanpa internet. Seperti itu. Jadi langsung saja seperti biasa kita konekkan dulu WiFi kita masukkan password seperti biasa. Dan kali ini karena saya menggunakan IndiHome, jadi saya memasukkan alamat IP sesuai yang diberikan dari IndiHome router, yaitu di 192.168.1.7. Nah, itu bisa berbeda tergantung device masing-masing yang dipakai. Tapi kalau untuk default Jasma itu 192.168.250.250. Oke, langsung saja kita masukkan. Dan dia akan loading mencari device-nya dan akan muncul seperti ini. Kita masukkan password 1 sebanyak 6 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita login. Nah, akan muncul 8 menu utama di sini. Dan dari 8 menu ini kita tidak perlu mengakses semuanya. Tapi akan saya jelaskan satu-satu mulai dari kumpulan media. Jadi di sini itu file-file yang udah kita upload, udah kita simpan di device Jasma akan disimpan di sini dalam menu ini, baik itu teks, video, gambar, dan lain sebagainya. Oke, dan jika ingin menambahkan, kita ingin menambahkan gambar misalkan, kita cukup mengklik ini tanda panah ini, kita tinggal pilih untuk teks, suara, video, atau gambar. Caranya cukup mudah, kita tinggal pilih gambar aja di mana filenya tersebut, lalu kita upload saja. Oke, itu berlaku untuk video dan lain-lain. Lalu yang kedua adalah gambar latar. Jadi kita pastikan di sini dipilih di slideshow. Untuk yang YouTube dan lain sebagainya kita abaikan saja karena itu tidak diperlukan. Jadi di sini adalah hanya support untuk gambar dan beberapa teks sebetulnya. Jadi kita di sini kebetulan sudah ada beberapa gambar slideshow. Jadi nanti akan tampilan seperti PowerPoint ya. Jadi kalau kurang lebih akan seperti ini tampilannya. Jadi tampilan yang di Bismillah ini itu namanya slideshow. Kalau yang ini dia video Jumbotron. Jadi berbeda. Nanti akan saya jelaskan satu-satu. Oke, kita mulai dari slideshow. Jadi kita bisa edit di sini, misalkan kita tinggal klik gambar yang ini, kita tinggal klik. Jadi kita bisa atur durasinya itu akan tampil berapa lama, satuannya detik. Untuk transisi itu kita tinggal bisa pilih animasinya seperti apa. Lalu untuk waktu tampil ini, jika ingin ditampilkan terus-menerus, kita harus pilih tidak dibatasi. Jika kita ingin membatasi, kita tinggal pilih di waktu tampilnya antara, dan kita harus pilih mulai tanggal berapa, dari jam berapa, misalnya tanggal 15, dari jam sekian, sampai tanggal 15 bulan 8, nah seperti itu. Jadi kita bisa membatasi di rentang waktu tersebut. Jadi di luar rentang waktu yang kita atur ini, gambar untuk Bismillah ini tidak akan ditampilkan. Kalau kita klik update, seperti itu. Jika kita ingin mengatur urutan, kita tinggal klik tanda panah ini. Nah, seperti ini. Atau ke atas, kita balikkan ke atas. Nah, seperti itu. Jika ingin menghapus, kita tidak suka misalkan gambar yang ini, Bismillah ini, kita tinggal klik tanda sampah. Nah, seperti itu, sampai sukses. Lalu untuk menambahkan, kita tinggal klik tambah. Nah, dan dia akan mencari file yang ada di kumpulan media tadi yang saya jelaskan di awal. Jadi kita tinggal klik, misalnya kita mau menambahkan gambar masjid ini, kita waktu tampil misalkan 12 detik, kita tinggal klik simpan. Nah, nanti dia akan ditampilkan di paling atas, seperti itu. Oke, kita ke menu selanjutnya, yaitu pengumuman. Nah, pengumuman ini dia hanya berupa running text, jadi teks-teks yang berupa teks berjalan, bisa berjalan atau bisa seperti ini, sebaik-baik manusia ini. Nah, seperti itu. Jadi kita tinggal nanti diatur aja di sini animasinya, dan untuk tampilan itu akan menyesuaikan dengan template. Nah, kalau template-nya nanti dia ada running text, dia akan berjalan di paling bawah, seperti itu.
Oke, seperti biasa, jika ingin menghapus tinggal hapus klik tanda sampah, jika ingin mengubah urutan tinggal klik tanda atas bawah panah ini. Lalu untuk menambahkan pengumuman kita tinggal klik tanda panah, kita klik misalkan pengumuman infak, kita tinggal bisa seperti ini. Nah, nanti dia akan tampil di paling atas. Oke, kita kembali lagi ke menu utama, lalu ada menu khotbah. Jadi khotbah ini kita bisa menambahkan di sini misalkan Jumat esok ya, Jumat esok nanti tanggal 16 bulan 6. Nah, bulan 6 kita misalkan isi khotib siapa, Yusuf, muadzin imam, misalkan muadzin Yahya, imam Harun. Nah, seperti ini. Jadi ini adalah teks di running text jadi yang kecil, dan teks di Jumbotron itu yang saya sebutkan Jumbotron itu yang tampilan seperti ini. Ini Jumbotron. Ya. Jadi kita tinggal klik samakan saja khotibnya Yusuf, imamnya Harun, muadzinnya Yahya. Nah, kita klik simpan. Nah, jika kita ingin membuat untuk 1 bulan ke depan atau 2 bulan ke depan, jadi kita tinggal tambahkan lagi saja. Kita atur di sini. Jadi Jumat untuk yang mendatang itu tanggal 23. Nah, kita bisa klik di sini. Ini akan otomatis. Jadi nanti yang sudah terlewati dia akan masuk di menu riwayat seperti ini contohnya. Oke. Lalu untuk menu yang kelima, itu hari besar dan kegiatan. Ini semuanya sebetulnya otomatis, jadi nggak perlu diedit atau setting atau ditambah kurangi. Nanti tinggal disesuaikan saja. Jika dirasa ingin dipakai, tinggal ditambahkan. Untuk menu yang keenam, nah ini yang paling penting adalah Jumbotron. Jadi Jumbotron ini apa sih bedanya dengan yang di slideshow? Jadi kalau di slideshow itu tampilannya seperti ini, yang kecil ini. Kalau Jumbotron itu tampilannya full. Nah, full seperti ini. Jadi dia akan tampilannya kurang lebih seperti ini. Lalu bagaimana cara mengeditnya? Kita tinggal klik. Sama seperti slideshow, cuman di sini ada tambahan, dia akan ditampilkan setiap berapa lama. Artinya 30 detik ini dia akan tampil setiap 30 detik setelah slideshow ditampilkan. Jadi slideshow dia akan tampil selama 30 detik, di detik ke-31 dia akan berubah menjadi Jumbotron tampilannya seperti ini. Oke. Ini menunya sama, tanda panah juga untuk menggeser urutan. Lalu untuk periodik, relatif, dan absolut ini ada perbedaan. Hanya di waktu tampil saja. Jadi bagaimana cara menambahkan? Sama seperti slideshow, kita tambahkan tanda panah, klik tanda panah, lalu kita pilih. Nah, di sini saya contohkan untuk di periodik. Nah, kita tambahkan misalkan di khotbah. Nah, kita tinggal atur di sini mau ditampilkan berapa detik, lalu kita tinggal klik simpan. Nah, seperti ini. Jadi di sini ada 2 khotbah, tidak masalah. Kita tinggal hapus saja salah satu jika kurang berkenan. Nah, kalau mau ngedit kita tinggal klik, kita edit. Oke, terus untuk relatif bedanya apa? Jadi kita tinggal klik ini, lalu klik relatif. Nah, kita coba masukkan misalkan video. Nah, oke. Nah, perbedaan di relatif itu dia ada di menu tampilan. Jadi di sini kita bisa atur kapan dia akan berjalan. Misalkan di sini dalam hitungan 300 detik sebelum sholat subuh. Jadi video ini hanya akan ditampilkan selama kurang lebih durasinya 228 detik atau 4 menit lebih 48 detik selama
akan ditampilkan 300 detik atau 5 menit sebelum waktu subuh. Seperti itu. Lalu untuk absolute, kita tinggal klik, pilih sesuai yang diinginkan. Nah, perbedaan dengan yang di relatif itu di penentuan waktunya. Jadi di sini untuk di absolute, kita misalkan mau tampil di semua jam, di semua menit, kita tinggal klik semuanya. Lalu kita klik simpan. Jika mau mengedit, tinggal klik. Nah, kita hapus jam atau waktu yang tidak kita inginkan. 0, oke. Seperti ini. Nah, jadi dia akan tampilkan di semua jam. Update. Seperti itu. Jadi kegunaan relatif dan absolut ini sebetulnya untuk misalkan pengumuman-pengumuman atau informasi yang bersifatnya sementara. Jadi hanya tampil di waktu tertentu saja. Tapi jika itu tidak ada, ya tidak usah dipakai. Jadi kita pakai yang periodik. Dan periodik pun sebenarnya juga bisa diatur, cuman dia rentang waktunya tidak sedetail relatif ataupun absolut. Seperti itu. Kita kembali lagi di menu yang ke-7, yaitu share langsung. Dan ini tidak usah dipakai atau tidak kita gunakan. Langsung saja di menu terakhir, dan yang paling utama ini adalah menu pengaturan. Jadi kalau kita klik di pengaturan ini ada beberapa menu di sini. Jadi yang pertama itu adalah identitas dan lisensi. Kita bisa menambahkan logo dengan kriteria logo yang kecil ya, pikselnya ya. Nah, terus nama masjid kita bisa atur di sini, namanya masjid apa, alamatnya, kontak dan lain sebagainya. Seperti itu. Inilah nomor kode lisensi dan nomor seri. Oke. Kembali ke menu pengaturan. Nah, di sini adalah jam dan jadwal sholat. Oke, jadi kalau dirasa jam yang tampil di display TV itu misalnya di jam 9.54, ternyata jam tersebut tidak tepat. Jadi kita bisa setup di sini. Jadi kita cukup klik satu kali di tombol samakan dengan jam handphone atau PC. Kita tinggal klik sekali, otomatis jam yang tampil di display ini akan sama persis dengan di laptop atau handphone kita. Dan kita abaikan untuk dua menu yang bawah. Lalu untuk layout template, nah jadi kita sediakan beberapa menu template, sekitar 8 kurang lebih. Jadi jika dirasa tampilan sudah bosan, kita bisa mengganti tampilan tersebut sesuai yang kita inginkan. Kita cukup klik. Misalkan kita ingin, yang ini bagus nih, nah, klik ini. Oke, seperti itu. Lalu menu selanjutnya adalah alarm dan buzzer. Nah, alarm buzzer ini fungsinya untuk menentukan azan dan waktu iqomah. Ini yang paling penting. Jadi di waktu azan ini sebetulnya kita bisa memainkan langsung audio, tapi itu kita tidak sarankan karena sudah ada muadzin yang bertugas. Jadi kita tinggal pilih saja di sini, misalkan alarm saja. Kalau kita pilih azan, nanti dia akan memunculkan suara azan. Jadi ini kita tidak sarankan. Saya sarankan untuk memilih option yang alarm dari 1 sampai alarm 10. Seperti itu. Lalu yang kedua adalah iqomah. Jadi iqomah ini adalah sama seperti tadi, itu bunyi alarm juga. Lalu kita klik update. Seperti itu. Oke. Menu selanjutnya adalah jeda iqomah, dan ini yang paling penting. Jadi jeda iqomah ini isinya
dia pengaturan waktu azan dan iqomah di masing-masing waktu sholat. Jadi misalkan di subuh kita kasih durasi azan biasanya rata-rata 3 sampai 5 menit ya. Kita atur aja misalkan azannya itu 4 menit. Durasi iqomah ini misalkan 10 menit. Jadi nanti total jika display kita memasuki waktu subuh, misalkan waktu subuh di jam 5.00, jadi nanti begitu masuk waktu jam 5, itu akan tampil tampilan azan selama 4 menit. Setelah 4 menit, dia akan menuju ke tampilan iqomah. Dia akan menghitung secara mundur 10 menit sampai 00 dan akan langsung masuk ke menu sholat. Seperti itu. Jadi, fungsi untuk jeda iqomah ini itu adalah menentukan berapa lama waktu yang diberikan kepada jamaah untuk melakukan sholat sunnah rawatib sebelum sholat fardu. Itu pada intinya. Oke, lalu yang menu waktu diam ini adalah waktu setelah iqomah selesai, dia akan masuk ke menu waktu diam. Jadi akan ada tampilan seperti hanya jam saja, itu selama durasi yang kita tentukan. Rata-rata untuk sholat itu kurang lebih sekitar 5 sampai 10 menit. Dan di sini saya atur sekitar ya, random, jadi setiap sholat sendiri-sendiri, ada yang 6 menit, 7 menit, nah, itu nanti bisa disesuaikan oleh masing-masing pengurus. Lalu menu yang selanjutnya adalah huruf dan warna ini. Saya rasa ini tidak perlu diutak-atik, dia hanya tampilan saja, warna aja, jadi tidak begitu penting. Dan yang paling penting adalah koreksi. Jadi koreksi ini apa sih sebetulnya? Jadi koreksi itu adalah waktu ihtiyat. Jadi jikalau jadi waktu imsak, subuh, syuruk, dan sampai isya ini jika dirasa oleh pengurus berbeda dengan referensi yang ada, misalkan waktu zuhur untuk referensi 12.07, akan tetapi di sini adalah yang tampil adalah 12.06, seperti itu. Jadi waktu display kita kan kurang 1 menit. Jadi bagaimana cara mengeditnya? Makanya kita masuk ke menu koreksi, kita cari waktu subuhnya. Jadi kita tambahkan kekurangannya. Jadi misalkan tadi kalau 12.06 ke 12.07 berarti kan harus ditambah 1. Jadi kita tinggal menambahkan 1 yang ada di settingan koreksi subuh. Berhubung ini sudah 3, berarti kita tinggal masukkan jadi 4. Karena 3 tambah 1 jadinya 4. Seperti itu. Lalu kita klik update. Seperti itu. Jika misalkan display kita terlalu cepat, kita tinggal mengurangin saja. Misalkan tadi di sini sudah 4, ternyata kok kelebihan 2 menit, kita tinggal kurangin 2, jadi 2 menit. Lalu kita klik update. Seperti itu. Dan berlaku untuk semua waktu sholat. Lalu untuk koreksi kalender hijriah ini juga perlu, karena ada beberapa perubahan biasanya, terutama untuk waktu-waktu seperti Idul Fitri yang ditentukan pemerintah, itu kan pasti akan bergeser waktunya, jadi kita tinggal koreksi di sini. Dan untuk lebih memudahkan sebetulnya kita lakukan step pertama itu kita bikin 0 semua, 0 menit semua, lalu kita kembali ke menu ini, kita cek satu, baru kita masukkan kekurangan atau kelebihannya. Itu akan lebih enak di setting. Oke, untuk menu selanjutnya yaitu keamanan sampai bawah itu tidak perlu diedit karena itu akan nanti memengaruhi ke sistem. Itu hanya orang-orang tertentu saja yang mungkin bisa setting, karena isinya ini adalah beberapa settingan default kami. Jadi untuk ke depan tidak usah disetting, mungkin hanya di auto on off saja, yaitu dia display kita akan mati di jam 11 sampai dia akan hidup kembali di jam setengah 4, dan ini otomatis. Jadi di sini versi update ini tidak perlu
penambahan untuk timer seperti itu. Oke, saya itu saja. Jika nanti ada pertanyaan bisa langsung WhatsApp ke kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.